Bapa dalam surga, kami berterima kasih atas setiap berkat Tuhan yang Tuhan berikan bagi setiap kami, sehingga kami dapat bersama-sama memiliki akan satu hal di mana kami dapat beribadah dan menikmati akan tuntunan Tuhan dan pimpinan Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami menyerahkan waktu kami ke depan, khususnya di dalam kembali kepada firman Tuhan yang menjadi tiang awal dan tiang api kami. Dan ajar kami Tuhan, supaya di dalam setiap pemberian firman Tuhan, kuasa iblis tidak membelenggu kami, tapi justru firman Tuhan memerdekakan kami, yang membawa kepada satu hal di mana kami melihat kemuliaan Tuhan dan kami dibawa di dalam melihat didikan Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih, menyerahkan akan waktu kami di dalam ibadah kami, di dalam pemberitaan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersama-sama berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara sekalian, dan kita sama-sama membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Kita membuka di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Hari ini saya akan mengajak saudara untuk memahami akan satu pengertian tentang apa arti kekristenan di dalam jati diri kita. Maka kita melihat di dalam di dalam Yohanes pasal yang ke-15. Yohanes pasal 15 ayat yang ke-14 sampai ayat yang ke-16. Yohanes 15 ayat 14 sampai ayat yang ke-16. Kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Kamu adalah sahabatku jika kamu berbuat apa yang kuperintahkan kepadamu. Aku tidak menyebut kamu lagi hamba, sebab hamba tidak tahu apa yang diperbuat oleh tuannya. Tapi aku menyebut kamu sahabat, karena aku telah memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang telah aku dengar dari Bapa-Ku. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi aku yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu, supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buah itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam nama-Ku diberikan kepadamu. Saudara, di saat kita melihat siapakah Tuhan yang kita selama ini percaya, siapakah Tuhan yang selama ini menjadi pangkuan di mana kita berdoa, dan di saat pangkuan di mana kita bersandar, dan bagaimana setiap kita dapat belajar untuk mengerti setiap apa yang Dia perintahkan. Maka saudara, what is the fundamental doctrine on Christian people? Apa yang menjadi pengajaran yang paling penting di dalam kekristenan, khususnya untuk kita menghidupi akan satu jati diri di dalam diri kita masing-masing. Maka kita percaya the core confession yang menjadi yang paling penting di dalam hidup kita adalah satu, yaitu Yesus Kristus adalah Tuhan. Yesus Kristus adalah Juru Selamat. Dan Yesus Kristus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup, di mana tidak ada ruang bagi saudara dan saya untuk dapat menggantikan akan setiap konsep Tuhan, konsep penebus, dan konsep yang menjadi satu-satunya jalan kebenaran dan hidup. Maka satu-satunya cuma ada di dalam Kristus. Maka kalau saudara melihat di dalam Roma pasal yang ke-10 ayat 9, di situ menyatakan akan satu hal, yaitu dikatakan, sebab jika kamu mengaku, kalau kamu melakukan sebuah confession, melakukan sebuah confess, bahwa apa? Bahwa kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu, maka Allah telah membangkitkan Dia dari antara mati, maka kamu akan diselamatkan. Maka konsep tentang Allah di dalam Yesus Kristus menjadi satu-satunya pembeda dengan agama yang lain. Maka jika kita nggak bisa mengerti Kristus dengan benar, maka kita nggak mungkin dapat mengerti posisi kita di dalam kekristenan itu seperti apa. Di saat kita berani confess bahwa Yesus adalah Allahku, Yesus adalah Juru Selamatku, dan Yesus adalah satu-satunya jalan kebenaran dan hidup yang membawa aku kembali menikmati sebuah keselamatan, maka saudara, yang menjadi pertanyaan adalah, who are you? Di saat kamu percaya pada Dia, pertanyaannya adalah, siapa kamu di hadapan Dia? Pertanyaannya pada saat kamu berani berkata bahwa Dia adalah Tuhan, kamu berani berkata Dia adalah penebus dan Dia adalah jalan kebenaran dan hidup, pertanyaannya, who am I? Maka di saat kita melihat tadi dalam Yohanes pasal 15, di situ dinyatakan bahwa apa? Dinyatakan bahwa ada satu statement yang lebih tepat muncul. Sebenarnya
Kita tuh di hadapan manusia, di hadapan Allah, kita tuh siapa? Di hadapan Allah kita adalah ciptaan. Kita adalah His creatures. Kita adalah ciptaannya Dia, saudara. Tapi ciptaan Dia yang bagaimana? Pada awalnya kita diciptakan menurut gambar dan rupa Tuhan, dan kita memiliki kemuliaan di dalam ciptaan, dan kita sudah diberikan satu anugerah yang besar oleh Tuhan. Tetapi akhirnya yang terjadi yaitu apa? Manusia mau jadi seperti Allah. Dan pada saat manusia jadi seperti Allah, dia ambil keputusan, dan akhirnya terjadi apa? Manusia menghancurkan dirinya sendiri, dan akhirnya manusia membongkar topengnya, mengatakan bahwa apa? Aku mau jadi seperti Allah. Dan setelah dia mau jadi seperti Allah, dia menjadi seperti Allah. Dia apa? Dia menganggap diri Allah, tapi dia lupa bahwa posisinya, meskipun dia menganggap diri Allah, bukan berarti dia adalah Allah. Seringkali kita punya idola juga demikian, bukan? Wah, kita lagi ngefans sama siapa gitu kan? Kita lagi ngefans sama Jong Dong Gun misalnya, atau kita ngefans sama siapa namanya, Justin Timberlake dan sebagainya. Saudara mau nari gayanya kayak Justin Timberlake, you are not Justin Timberlake, ya kan? Apalagi Bieber. Saudara pada saat bilang lu mau nyanyi mirip-mirip kayak Justin Bieber atau seperti Justin Timberlake narinya, lu tetap bukan Justin Timberlake maupun Justin Bieber. Saudara, di saat kita melihat di sini, saya mau mirip dengan Tuhan. Pada saat saya bilang saya mau mirip dengan Tuhan, apakah kamu pasti bisa sama seperti Tuhan? Tidak. Justru kamu nggak bisa membedakan. Akan satu hal dimana kamu bisa sama dengan Dia, tidak mungkin. Apalagi di dalam kualitatif different, yaitu perbedaan kualitatif, bahwa Dia adalah Allah yang suci, kudus, tidak mungkin berdosa. Saudara adalah ciptaan yang limited, created, polluted. Saudara sudah limitnya ada, lalu kalian adalah ciptaan, lalu kamu juga adalah terpolusi oleh dosa. Dan dosa asal dari mana? Dosa bukan dari setan, dosa dari keputusan pribadi manusia yang mengiyakan dosa. Ya, maka pada saat kita ngambil keputusan I want to be a sinner, disitulah akhirnya kita jatuh. Maka Adam pada saat pertama kali, aku mau jadi seperti Allah, disitulah dia jatuh. Dan dia apa? Dia akhirnya menjadi sinner, dia menjadi pendosa utama, pendosa awal di dalam sejarah manusia. Nah, pada saat akhirnya dia menjadi pendosa di situ, maka posisi pertama, who am I? Who are you? Pertama ada itu, you are the sinners, like Adam. Kamu sama kayak Adam, yaitu kamu juga adalah pendosa. Maka saudara tidak bisa memungkiri bahwa hidup saya bisa melakukan dosa. Hidup saya bisa melakukan evil. Hidup saya bisa melakukan hal-hal yang tidak diperkenan oleh Tuhan. Dan itu adalah satu hal yang aku berkenan, saudara. Maka di sini apa yang dilakukan oleh Adam, I want to be like God. Aku mau jadi seperti Tuhan. Maka itu juga yang kita kerjakan. I want to be like God in my own work dan sebagainya. Banyak hal, saudara. Misalnya kita bisa egois, kita bisa mengatakan I am something. Nah, di situ dari mana spiritnya? Spiritnya yaitu dari awal, yaitu Adam yang berkata I want to be like God. I am the God. Walaupun G-nya kecil, at least pokoknya G, ya kan? Banyak orang yang mengambil profesi doktor itu mengatakan dokter, beda ya, dokter sama dokter gitu ya. Nah, kalau dokter D-nya kecil kan, at least gua DR, meskipun D-nya kecil, misalnya gitu kan. Kalau dokter itu D-nya besar, R-nya besar. Nah, seringkali orang yang dokter dia mengatakan apa? Cai D-I-D lima, beda dikit doang kok antara D kecil sama D besar. Kalau D besar S3, DR kecil itu masih S1, masih dibilang dokter, ya. Maka kita pada saat lihat di sini, seringkali kita mengatakan bahwa aku mau jadi seperti Tuhan. Dan itu yang Adam sudah kerjakan dari permulaan. Nah, pada saat kita melihat di sini, itulah posisi kita. Who am I? Who are you? Pertama, you are sinner. Maka meskipun kita adalah sinner, sudah pada saat kita adalah sinner, bagaimana kita membaca posisi sinner di dalam dunia ini, saudara. Dan di dalam dunia ini, pada saat kita adalah sinner, maka Yohanes pasal 15 mengatakan bahwa apa? Di hadapan Tuhan, Tuhan berkata bahwa apa? Kamu adalah slave, saudara. Dikata Indonesia sangat terlalu biasa, saudara. Memakai istilah apa, saudara?
Kalau kita melihat di dalam bahasa Indonesia, itu mereka memakai istilah hamba. Dan hamba itu biasanya lebih cocok diterjemahkan bahasa Inggris, yaitu servant. Ya kan? You are my servant. Kamu adalah hambaku. Tetapi kalau kita melihat berani untuk lebih fokus kepada bahasa aslinya, bahasa asli justru memaparkan lebih dalam, lebih jujur lagi, yaitu apa? You are not his servant, but you are his slave. Kata slave itu menjadi satu vocab yang sangat-sangat berat, sangat-sangat gak enak didengar. Tapi itulah posisi kita di hadapan Tuhan. Pada saat kita adalah sinner, kita justru dibawa untuk apa? Kamu bisa jadi seorang sinner. Kamu harus bagaimana? Kamu menempatkan diri sebagai apa? Tuhan melihat kamu. You are the slave. Kamu adalah slave. Dan pertanyaannya, lu slave-nya siapa? You slave-nya dari dosa atau you slave dari Allah? Itu yang menjadi satu hal bagaimana kita membaca diri kita. Apa arti di dalam servant? Apa arti dari slave? Saudara, kalau saya pada saat melihat apa yang menjadi pengertian dari slave, slave itu ada beberapa poin, saudara. Kalau kita melihat slave, artinya apa? Doulos dalam bahasa asli. Doulos berarti beberapa hal, saudara. Pertama, doulos artinya adalah person with no personal status. Tidak ada personal status di situ. Statusnya bukan untuk dirinya, tapi statusnya adalah milik dari apa? Tuannya. Maka tuannya berkata kepadanya, Daniel, you pergi ke sana, ambil itu anggur. Lalu akhirnya Daniel mau nggak mau dia harus taat untuk apa? Pergi ambil anggur, lalu bawa ke majikannya. Seperti itu. Maka tidak ada personal status di situ. Dia cuma ada pada dirinya adalah untuk majikannya dan tidak ada yang lain. Maka dia harus setia, dia harus taat. Dia harus untuk memiliki satu hal, bagaimana dia tidak boleh memiliki kemauannya sendiri. Nah, saudara, kalau saya bilang, kenapa Alkitab tidak pakai nama budak, tidak pakai slave, tetapi memakai istilah hamba? Kenapa, saudara? Coba kalau saya bilang, Lydia, kamu adalah budakku. Wah, Lydia akan pikir apa? Pada saat kita bilang, Diana, kamu adalah budakku. Kira-kira kamu akan berpikir apa? Enak aja. Budak berarti apa? Kalau servant masih ada statusnya. Itu apa? To serve you. Pada saat serve, itu kita memberikan hanya dalam kelakuan, hanya di dalam pekerjaan. Aku membantu engkau, aku menolong engkau. Itu masih servant. Istilah to serve. Melakukan secara action. Tapi di sini, apa ya? Slave di sini bicara tentang bondren. Bondren itu apa? Berarti dirinya sendiri dikatakan sebagai budak. Dirinya sendiri, identitasnya diri, statusnya sendiri di hadapan Tuhan. Kita itu dianggap budak. Dan kata budak itu sangat tak enak didengar. Khususnya orang-orang yang mengalami perbudakan. Makanya di Amerika, pada saat tema slavery, ya, tema perbudakan dibicarakan, itu sangat sensitif. Sampai sekarang orang-orang yang kulit hitam, mereka masih memiliki akan satu hal, yaitu apa? Masih membaca bahwa slavery itu adalah sebuah momok di dalam apa? Momok di dalam sejarah mereka. Slavery itu masih menjadi satu hal. Perbedaan kulit putih dengan kulit hitam itu masih menjadi satu hal. Bagaimana itu membekas di dalam diri mereka. Nah, pada saat dibicara, you are my slave di situ. Itu satu vocab yang menyakitkan bagi orang-orang negro, menyakitkan bagi orang-orang kulit hitam. Sudah, kenapa? Karena mereka pernah mengalami apa arti slave. Mereka mengalami apa yang namanya slavery. Mereka mengalami akan suffering behind that name, yaitu slave. Apakah menjadi slave tidak ada sufferingnya? Buahnya, bukan banyak lagi, buahnya. Pada saat menjadi slave, apakah dia mengalami injustice? Yes, dia mengalami injustice. Tapi meski dari majikannya mungkin buruk, maupun juga dari orang-orang. Tetapi sudah, meskipun demikian, di hadapan Tuhan, kita adalah budak.
adalah budak yang justru dikatakan, kamu memang adalah slave, tapi you are not just slave, but what? You are my friend. Kamu bukan hanya akan satu budak yang tanpa status, tapi kamu budak sekaligus kamu adalah teman. Di saat kamu menaati setiap perintahku, maka kamu budak, tapi kamu juga adalah teman. Ini adalah satu hal yang tidak ada di dalam slavery. Di dalam sejarah slavery, tidak pernah ada budak menjadi teman dari majikan, dan di situ teman di situ forever. Tidak ada slavery hubungan antara majikan dengan budak forever happens. Tidak ada. Cuma ada di dalam diri Allah. Maka itu yang pertama, person with no personal status. Nah, ada status personal di dalam dirinya. Itu pertama. Kedua, saudara, budak no legality di dalam dirinya. Dia nggak punya status legal di dalam dirinya. Maka di dalam legalitas dia cuma bisa dijamin oleh siapa? Dia cuma bisa dijamin oleh majikannya. Misalnya siapa? Siapa yang mau jadi budak seperti ini? Ya, misalnya siapa namanya? Nick jadi budak. Ya, pada saat Nick jadi budak, lalu Nick lari, sudah. Pas Nick lari, akhirnya kepleset, udah buak, akhirnya dia luka-luka gitu kan. Setelah dia luka-luka, akhirnya istilahnya terus lalu akhirnya masuk penjara. Kenapa? Karena mungkin dia nggak nyolong, tapi pada saat dia lari, pas ada orang yang kehilangan barang, akhirnya dia yang dianggap mencuri. Akhirnya yang harus menjamin siapa? Bukan keluarganya nggak bisa menjamin dia. Temennya juga nggak bisa jamin dia. Mau punya uang segitu berapa banyak, nggak bisa untuk jamin dia. Yang bisa menjamin cuma satu orang saja. Siapa? Majikan dia. Dan majikannya satu-satunya yang bisa menyelamatkan dia. Keluarganya pun tidak bisa menyelamatkan dia. Kenapa? Slave. Nah, saudara, di dalam diri kita pada saat Tuhan menyatakan bahwa apa? Kamu adalah hamba, tapi aku tidak menyebut kamu lagi hamba, tapi kamu adalah sahabatku. Di sini kita melihat bahwa apa? Pada saat kita tidak punya akan legalitas di dalam diri kita, Tuhan mau untuk apa? Tuhan mau turun tangan untuk apa? Untuk memberikan legalitas bahwa apa? Kamu adalah milikku. Kamu adalah milikku, dan kamu adalah milikku bukan as slave saja, tapi kamu adalah milikku as friend. Ini adalah satu keindahan, saudara. Di saat kita menjadi budaknya Tuhan, di situ juga in the same time, di saat kita taat kepada Dia, kita juga adalah sahabat Tuhan. Saudara, seringkali kita memposisikan God as creator and man as creatures. Dan seringkali posisi ini di dalam doktrin reform ditekankan. Akhirnya kita seringkali takut sama Tuhan, ketakutan sama Tuhan. Tapi saudara, bukan hanya di sisi itu aja kita melihat Tuhan. Justru Tuhan memiliki satu hal di mana Dia down to earth, di mana Dia rela turun, dan Dia menjadi sahabat. Dia menjadi your close friend. Untuk apa? Untuk memberikan akan satu hal, bahwa hidup kamu tidak sendirian. Hidup kamu ada Tuhan. Meskipun kamu tidak ada legalitas, tapi aku memberikan legalitas itu, dan aku bersama-sama dengan kau. Sudah? Siapakah temanmu yang paling baik? Sudah? Temanmu yang paling baik tetap akan mengecewakan engkau. Tetapi sudah, pada saat kita melihat justru Tuhan, di saat Dia melihat manusia yang sebagai sinner, tapi Dia rela turun untuk apa? Memberikan satu panggilan menjadi slave, dan Dia diajak untuk apa? Bukan hanya sekedar penerima order, tapi Dia juga diberikan posisi sebagai sahabat. Ketiga, sudah, yaitu seorang slave tidak memiliki akan freedom, sudah. Dia tidak punya kebebasan. Dia nggak bisa melakukan apapun seenaknya sendiri. Dia harus, di saat orang majikannya berkata A, dia juga harus mengikuti A. Di saat majikan bicara B, maka dia juga harus melakukan B. Itu menjadi satu hal, hidup sesuai order, saudara. Jadi tidak ada freedom untuk dia bilang, nggak bisa, mau fantui, nggak bisa.
Ya. Saudara kalau punya satu bawahan, saudara pasti berharap bawahan itu mengikuti engkau. Dan untuk bisa mengikuti engkau harus membuktikan bahwa apa? You are a good leader. Kalau saudara mainnya kasar, saudara mainnya jahat dan sebagainya, mana ada yang mau ikut kamu? Kecuali kamu sungguh-sungguh dengan integrity, dengan satu goodness di dalam dirimu, dan kamu melakukan dengan takut sama Tuhan, maka pada saat kamu perlakukan orang di bawah kamu, kamu pasti belajar untuk apa? Belajar untuk mengerti posisi juga orang-orang di bawah. Nah, saudara, no freedom. Saudara, budak hanya melakukan apa yang tuannya mau. Tetapi pada saat dia tak punya akan satu kebebasan, justru dia mengatakan, Allah mengatakan bahwa apa? Aku tidak sebut kamu lagi hamba, tetapi kamu adalah sahabat. Kenapa? I share. Aku memberitahukan kepada kamu segala sesuatu yang ku dengar dari Bapa. Yaitu apa? Firman yang memerdekakan kamu. Di sini kita melihat bagaimana slave, diri seorang slave, justru slave dapat diberkatakan bahwa apa? Kamu yang tidak punya freedom, I give you His word. I give you my word. Aku berikan akan firmanku, dan firman yang memerdekakan kamu. Dan firman yang memerdekakan kamu adalah firman yang menjadikan dirimu dan diriku, kita adalah sahabat di dalam Tuhan. Firman Tuhan yang menjadikan kita sahabat. Firman Tuhan yang membuat saudara dan saya dapat menikmati arti sebuah friendship di dalam posisi sebagai slave. Saya nggak tahu saudara seberapa masuk kata slave itu di dalam diri kita. Saya kira mungkin kata slave masih terlalu baru untuk kita, untuk apa? Menggumulkan bahwa we are the slave. Kita biasanya masih berkata bahwa we are the servant of God, ya kan? Seringkali kita masih melihat itu hanya secara doing, tapi kita nggak melihat kepada satu identitas yang paling jujur, bahwa kita ada slave Tuhan. No freedom, saudara. Tetapi di saat no freedom, untuk majikan memberikan the true freedom di dalam setiap ordernya, dan order itulah yang membedakan dia. Lalu, saudara, berikutnya yaitu budak tidak memiliki propertinya sendiri. Saudara, dia nggak punya propertinya sendiri karena apa? Karena semua adalah kepunyaan dari siapa? Kepunyaan dari tuannya. Maka dia nggak punya properti sendiri. Pada saat menjadi slave, digambarkan kalau dalam slavery punya sejarah. Orang-orang yang adalah slave break, dia cuma modal kain nutupin akan menutupi akan alat vitalnya. Lalu pada saat dia dipakaikan baju, misalnya baju satpam. Baju satpam dulu itu kayak tentara, saudara. Dikasih baju satpam kayak tentara. Dan di situ atau pakai pelayan dengan baju yang begitu anggun. Semuanya itu pemberian dari siapa? Semua adalah pemberian dari siapa? Majikannya. Dan pada saat dia melayani, dia nggak punya apa yang dia punya. Semua barang adalah barangnya dari siapa? Majikannya. Pernah satu kali dalam sejarah, ada dua kereta yang pakai kuda itu, ada dua kereta berkumpul di satu tempat. Dan pada saat kereta itu sampai di situ, ada dua orang yang kaya turun, dan mereka duduk minum kopi, minum teh. Dan Earl Grey tea, gitu ya. British punya minuman gitu. Dan setelah mereka minum gitu. Lalu selain orang kaya itu berbicara di satu meja kecil dengan tehnya atau dengan kopinya, mereka punya slave, mereka punya budak juga sama. Mereka sama budak-budak juga bertemu. Dan saudara tahu nggak? Pada saat budak-budak ini bertemu, pertama ngomongnya sopan. You are the slave, I am the slave. Gitu kan? I'm slave, you're slave. Gitu kan? Dan akhirnya posisi sama. Tiba-tiba sudah mulai siang, sudah mulai terik matahari muncul. Akhirnya mereka juga kepanasan. Mulai satu hal. Apa yang terjadi? Yang terjadi yaitu terjadi sebuah pertengkaran antara siapa? Slave dengan slave. Mereka bertengkar. Akhirnya mereka pukul-pukulan. Akhirnya mereka juga teriak-teriak. Dan setelah mereka pukul-pukul dan mereka teriak-teriak, akhirnya bosnya keluar langsung bilang, "Hei, sini!" Akhirnya budaknya itu datang. "Ada apa?" Akhirnya ditanya, apa yang terjadi? Akhirnya pemicunya yaitu apa? Budak yang satu bilang, "Gua punya bos,
punya rumah di Düsseldorf. Baru lagi, rumahnya besar, lalu anjingnya banyak, lalu kudanya baru dikirim dari Netherlands. Ngomongnya begitu. Terus satunya lagi bilang, oh, baru Düsseldorf. My boss rumah di France, ya, punya di Prancis. Rumahnya juga besar, lalu punya peternakan kuda. Dia bilang, yang satu punya kuda banyak, yang ini punya peternakan kuda. Lalu bilang punya ranch begitu banyak. Lalu apa? Lalu kita berternak begitu banyak binatang. Ada kuda, ada keledai, ada bebek dan sebagainya. Banyak sekali. Lalu bilang, jangan salah, majikan gua punya rumah bukan cuma di Düsseldorf, tapi ada di Dresden, di Jerman. Langsung bilang, itu juga punya rumah besar juga. Rumahnya banyak di situ. Lalu hartanya juga begitu banyak ada di Dresden. Oh, jangan salah, gua punya lawan juga begitu. Dia juga punya rumah yang begitu besar. Di mana? Di Manchester, di Lancaster. Akhirnya dibilang apa? Rumahnya lebih gede lagi. Catiu. Dia punya wine punya house di situ. Wah. Dan akhirnya mereka bilang, bos gua lebih hebat. Akhirnya bos sama bos, dia nggak ikut punya semuanya, tapi dia ikut bertengkar gitu istilahnya kan. Dia nggak punya catunya, dia bukan yang punya akan ranchnya, dia bukan yang punya rumahnya, dia bukan yang punya Dresdennya, Düsseldorfnya, dia bukan yang punya gitu istilahnya kan. Tapi mereka bertengkar. Mereka bertengkar mengatakan, bos gua lebih hebat. Yang satu juga, bos gua lebih hebat. Sudah? Dan akhirnya pertengkaran itu konyol sekali, sudah. Itu apa? Itu bukan urusannya mereka. Ya kan? Urusannya mereka apa? Urusan mereka yaitu lakukan apa yang kamu seharusnya lakukan. Itu apa? Do your order. Lakukan apa yang menjadi ordermu. Bukan untuk kamu membandingkan lalu akhirnya kamu saling show off. Dan akhirnya kamu mengatakan bahwa apa? Kamu mengatakan bahwa bosku lebih hebat. Bosmu lebih hebat. Itu what a pity di situ yang terjadi di dalam diri orang-orang seperti ini. Sudah coba lihat, sudah. Kenapa mereka demikian? Mereka tidak punya propertinya untuk dirinya sendiri, tapi mereka bertengkar untuk sesuatu yang apa? Yang mereka sendiri tidak punya. Sudah? Itulah kegagalan kita seringkali mengerti identitas diri kita. Ingat, sudah. We are unable our own property. Properti itu adalah semua diberikan oleh Tuhan. Maka saudara menerima atau saudara memilikinya, jangan lupa pemilikan itu not forever happen di dalam diri kita. Itu pemilikan itu adalah milik Tuhan, eternal. Tetapi di saat kita masih diberikan oleh Tuhan, maka saudara, kita harus belajar untuk apa? Taat. Tuhan percayakan ini, maka apa yang mesti aku lakukan? How to memaksimalkan akan apa? Apa yang Tuhan percayakan di dalam diri saya. Nah, tetapi pada saat Tuhan mempercayakan itu bukan cuma dengan sebagai majikan, saudara. Tapi pada saat Dia mempercayakan dengan mengatakan, dengan men-sharingkan apa yang ku dengar dari Bapakku. Di sini kita pada saat menerimanya, kita menerimanya sebagai tanda kutip sebagai slave di dalam diri kita. Tapi kita juga belajar untuk menerimanya di dalam hal di mana my friend, my good friend, my greater good friend, dialah yang memberikan itu kepada saya. Maka pada Dia yang memberikan kepada saya harus bersyukur. Saya harus untuk menjaga betul. Ya. Dan terakhir, yaitu slave itu tidak memiliki hak untuk apa? Untuk memberikan kesaksian dirinya. Apa maksudnya? Di saat kita menjadi seorang budak, budak itu hanya bicara tentang majikannya. Memang bicara tentang majikannya bahwa dia adalah pemilik dari dirinya. Maka dia selalu bicara tentang pemiliknya. Nah, pada saat dia bicara tentang pemiliknya, tidak ada satu hal untuk apa? Untuk dia mengambil tempat untuk pride-nya dia. Tidak ada. Jadi, seorang slave, dia hanya berbicara tentang majikannya. Maka kita di dalam Kristus, kita juga sama.
Saya sebagai budak dari Kristus, saya hanya membicarakan tentang Kristus. Mulut saya hanya sharing the gospel of Christ. Dan di situ saya hanya mutlak untuk apa? Memuliakan Dia. No room for pride di dalam hidup kita masing-masing. Tetapi justru yang terjadi yaitu apa, saudara? Kita justru out from this vocation. Kita justru keluar dari panggilan hidup ini. Kita yang sebagai slave, tapi kita lupa bahwa kita adalah slave. Kita lupa bahwa kita harusnya memberikan akan satu hal untuk apa? Memberikan kesaksian tentang Tuhan. Kita bukan memberikan kesaksian tentang manusia. Kita memberikan kesaksian tentang satu-satunya, cuma Dia. Tapi seringkali yang terjadi apa? Justru yang muncul dan muncul dan muncul adalah kesaksian diri, berhaknya Dia, dan sebagainya. Maka saudara, what kind of person jika kita menjadi slave, tetapi kita istilahnya melakukan apa yang out of his mind di dalam diri Dia. Saudara, Tuhan justru pada saat Dia mengatakan, you are my slave, kamu adalah hambaku. Dan pada saat Dia berkata, kamu adalah hambaku, Tuhan bukan dengan egoismenya Dia untuk mengatakan kamu adalah hambaku atau adalah budakku. Tapi pada saat Dia mengatakan kau adalah budakku, di situ Tuhan juga memberitahukan akan apa yang didengar dari Tuhan. Itu firman Tuhan yang memerdekakan. Maka siapa namanya? Si budak itu, dia justru juga sekaligus dia adalah teman dari majikan. Saudara, tetapi beda dengan slave, saudara. Beda dengan servant, saudara. Kenapa? Kalau servant, dia hanya berfungsi secara function, tapi jati dirinya tetap dia tidak berbeda. Dia tetap adalah man. I am a man, and I am a man to serve. Gitu ya. Aku adalah manusia, tapi aku manusia yang melakukan sesuatu, yaitu aku melakukan serve. Aku melakukan satu function di situ. Aku melakukan sebuah function, yaitu aku melakukan sebuah action untuk apa? Melakukan apa yang seharusnya. Misalnya saudara jadi pembantu kalau di zaman slavery itu juga ada pembantu, saudara, dan ada pembantu di dapur dan sebagainya. Meskipun mereka di dapur, mereka bukan slave. Di dapur mereka itu dibayar. Kalau budak tidak dibayar, budak itu dibeli. Tahu, beda, bisa membedakan ya. Kalau slave itu mereka dibeli. Dan kalau di zaman Timur Tengah atau di zaman di zamannya Yesus Kristus, waktu bicara tentang budak itu forever akan diingat. Jadi orang yang menjadi budak pasti di telinganya itu dikasih tanda, dibolongin. Entah pakai apa, pakai pisau kah, gitu kan misalnya, atau pakai panah kah, atau digrafir, pakai panah dan sebagainya. Sudah ada tandanya. Maka kamu meskipun sudah bebas pun, kamu tetap masih ada tandanya bahwa kamu pernah menjadi slave. Kamu dibeli oleh ini, kamu dibeli oleh itu ada tandanya. Dan itu tanda selama-lamanya ada. Nah, maka pada saat kita melihat di situ, kalau hamba, manusianya masih punya kebebasan. Cuma dia melakukan sesuatu yang menolong majikannya. Bantu dia masak, bantu dia beresin, dia punya garden apa? Dia punya taman, lalu dia menolong untuk apa, jadi tukang pos atau jadi tukang apa. Dia melakukan functionnya, tapi di dalam kebebasannya, dan dia dibayar. Sedangkan slave, dia dibeli, dan pas dia dibeli, you are mine. Saudara, kenapa saya memberikan pembedaan ini, saudara? Supaya kita melihat bahwa kejujuran, bahwa Tuhan justru memberikan satu hal, yaitu kamu bukan hamba biasa. Kalau kita mau jujur, kamu itu adalah slave-nya Tuhan. Tema ini kurang bisa diterima, saudara, khususnya oleh orang-orang di zaman modern. Kenapa?
Karena kata slave itu terlalu menyakitkan. Akhirnya mereka mengganti dengan kata hamba. Mereka mengganti dengan kata servant. Nah, pas mereka mengganti dengan kata servant, lebih soft. Akhirnya kita melihat, oh mainnya masih ada kebebasan. Dan kita masih bisa dibayar sama Tuhan. Tetapi justru bukan bicara pembayaran. Ini bicara tentang apa yang menjadi vocation kita. Saudara, di saat Tuhan berkata bahwa apa? You are my slave. Kata slave nggak bisa lepas dari pilihan. Kata slave pada sebenarnya you are my slave itu adalah pilihan majikan. Saudara, kalau kita mau pilih, istilahnya mau pilih orang, pasti saudara pilih dengan apa yang kamu lihat. Pokoknya semua orang boleh ikut gua. Yang mau jadi tim gua, semua yang terbeban, semuanya ikut gua. Apakah bisa seperti itu? Tidak. Seorang leader pasti mau tahu, kalau yang mau gabung sama tim saya, kamu harus orang yang integrity. Lu pasti ada orang yang punya hati. Kamu mesti orang yang misalnya mau berjuang. Kamu orang yang gini. Harus ada akan apa? Yang mengikuti kriteria. Sudah. Nah, majikan tahu ini hamba yang bagaimana, ini hamba yang bagaimana. Saudara kalau lihat film slavery, saudara kan lihat kalau apa namanya majikan pada saat lihat budak, misalnya lihat Mike, gitu kan? Lihat Mike dipegang-pegang, oh Yoichiro, gitu kan? Terus pegang kakinya, oh Yonyoro. Dan akhirnya apa? Setelah pegang-pegang, boleh, ini gua beli. Pada saat gua beli, kamu slave gua, misalnya begitu. Nah, saudara pernah lihat film Gladiator? Hah? Pernah? Itu yang Russell Crowe-nya pada Maximus, ya. Pada saat si siapa namanya? Si Maximus, dia juga dijual kan? Dijual dan akhirnya dibeli kan? Pada saat dia dibeli, dia jadi apa? Gladiator. Nah, pada saat dia dijadikan gladiator, dia jadi gladiator sama siapa? Majikan. Dia beli itu Maximus. Tapi pada saat dia beli, akhirnya pada saat dia melihat, oh ini bukan sembarang orang, ini adalah jenderal dan sebagainya. Akhirnya apa? Dia pun merelakan untuk apa? Kamu jangan jadi slave-ku. Kamu bebaslah. Seperti itu. Kalau saudara perhatikan dalam film Gladiator, dia selain Russell Crowe, ada satu lagi yang kulit hitam tinggi orangnya. Itu juga budak. Tapi dia budak dan akhirnya dia di film di dalam bagian terakhirnya dia digambarkan bagaimana dia menikmati sebuah kebebasan, berjalan di satu jalan padang gurun dan dia mengatakan I am free. Aku adalah orang yang bebas. Tapi saudara, beda konsepnya orang dunia dengan konsep dari apa? Konsep dari kekristenan. Justru you are slave. Tapi pada saat kamu mendengar firman Tuhan, kamu sudah adalah yang dibebaskan. Maka pada saat nama slave tetap ada dalam dirimu, tapi you are not a slave of your sin. Tapi kamu adalah slave of Christ, di mana kamu melakukan apa yang Tuhan mau, karena Christ is not your boss, tapi Christ is your friend. Nah, ini menjadi satu keindahan. Pemilihan itu tetap ada. Tuhan memilih slave-nya. Maka ayat 16 tadi dikatakan, bukan kamu yang memilih aku, bukan budak yang memilih Tuhannya. Maka kita bilang, saya mau percaya sama Tuhan, itu bukan pilihan kita. Di saat kita bisa menjadi orang Kristen, di dalam kemahatauan Tuhan, di dalam kemahatauan majikan, dia tahu apa yang kita respon. Maka pada saat saya menjadi orang Kristen, saya berani berkata bahwa I am a Christian, I want to be a Christian. Di situ keputusan bukan mutlak adalah keputusan saudara, tapi keputusan itu adalah mutlak Tuhan yang tetapkan. Maka penetapan Tuhan pasti tidak pernah salah, karena penetapan Tuhan itu baik di dalam dirinya. Maka saudara, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih kamu. Maka di sini ordernya jelas, logikanya jelas bahwa apa? Bahwa kamu adalah slave dan aku yang memilih kamu. Tapi pada saat aku memilih kamu, aku bukan memilih di dalam egoisme aku, tapi aku memilih karena kamu kuberikan satu hal. You are slave, but you are my good friend. Dan pada saat kita dianggap sebagai teman, maka di situ Tuhan menetapkan bahwa apa?
bahwa menjadi slave dan menjadi akan friend di situ, kamu bukan terima hanya secara nama, tapi kamu menerima secara apa? Menerima sebagai sebuah responsibility. Gitu. Pada saat saya adalah slave dan saya adalah teman, adalah sahabat, maka saya harus melakukan something. Saya harus pergi, saya harus hasilkan buah. Supaya apa? Supaya apa yang kau minta di dalam nama Bapa diberikan kepadamu. Istilahnya apa? Kita digerakkan untuk apa? Jalan, lakukan. Di dalam posisi kita sebagai slave dan di posisi sebagai teman, di mana kita pergi menghasilkan buah, dan buah itu menyatakan apa yang Tuhan berikan, yang Tuhan anugerahkan. Dengan demikian, saudara, maka apa? Maka kita sudah bekerja, kita sudah melakukan apa yang Tuhan mau. Dan apa yang Tuhan mau lakukan? Apa yang Tuhan mau kita kerjakan? Yaitu apa? Kita mengasihi, saudara. Go and share the love, share the God's love yang diberikan oleh Tuhan kepadamu, dan itu diberikan ke orang lain. Maka saudara, kalau lihat dari LAI diberikan satu judul, perintah supaya saling mengasihi. Kurang tepat sebenarnya. Perintah untuk pergi mengasihi, itu yang lebih tepat. Perintah yaitu untuk kita sebagai slave dan sebagai teman yang dianggap teman oleh Tuhan, untuk kita go to respond. Dan apa yang direspon kita adalah go and love them, loving them. Dan siapakah orang yang harus di loving? Siapa yang harus dicintai? Siapa orang yang dikasihi? Kalau cowok dia bilang, oh ya cewek-cewek pasti yang gua kasihi, gitu kan? Atau yang cewek-cewek bilang, oh semua cowok yang gua kasihi. Wah, itu egoisme, gitu kan? Tapi pada saat kita bilang, pergi dan kasihilah. Kasihilah siapa? Seorang akan yang lain. Gak peduli cowok atau cewek, gak peduli anak-anak atau orang dewasa. Sudah. Mengasihi dengan cinta kasih Allah, cinta yang agape, cinta yang rela berkorban, cinta yang tanda kutip mengampuni. Itu yang harus menjadi spirit dari apa? Slave and friends dari Tuhan. Maka kita belajar untuk melihat bagian ini. Ini sebuah order, saudara. Tapi saya ingin bertanya, how's about us, saudara? Sadar nggak kita dengan kita punya burden, kita menemukan diri kita, I am your slave, I am your budak. Kata budak itu nggak enak didengar, tapi that's us. Itulah kita. Dan budak yang diterima oleh Tuhan menjadi teman. Dan teman yang diberikan, kamu berapa jadi teman pada saat kamu kembali kepada perintahku, pada setiap apa yang Tuhan berikan. Dan disitulah pasal kita go and share the love of God. Maka disitulah kita menikmati berkat Tuhan. Saudara, saya akan tutup dengan satu kisah. Yaitu kisah ada satu orang di dalam sejarah, ya, dan pada saat dia namanya Zinderdorf, ya. Pada saat dia di seorang yang begitu kaya, lalu dia juga punya budak begitu banyak. Tetapi di saat dia melihat kenapa banyak budak mereka justru mati di dalam perbudakan, kenapa justru banyak budak mereka justru adalah budak yang akhirnya mati di dalam setiap posisi mereka. Kenapa banyak budak yang justru pada saat mengikut majikan, justru banyak budak yang menderita. Kenapa banyak budak justru adalah budak yang apa? Yang akhirnya terkapar, mati, dan tidak ada lagi yang menunggu peristiwa. Makanya dia coba untuk lihat apa yang terjadi di Eropa pada masa itu. Lalu akhirnya dia melihat majikan-majikan menganggap bahwa aku adalah owner, dan aku adalah owner, aku berhak melakukan apapun. No responsibility kalau ada apa-apa pada budakku. Jadi misalnya Mike, lalu akhirnya Edwin, dia adalah budakku. Lalu pada satu kali Edwin sama Mike bertengkar, sudah. Bisa bertengkar, maka majikan berkata, gua adalah owner kamu, maka gua berhak melakukan apa yang gua mau. Misalnya apa? Sudah bertengkar, bilang,
sudah jangan bertengkar di sini. Kita bikinin satu arena. Satu arena, lu pilih senjata apa saja. Lalu lu pakai tombak, dia pakai batu ali-ali jadi kayak daun gitu kan. Tapi ceritanya pada saat di dalam podium, di dalam satu gladiator punya ini, akhirnya dia pakai ali-ali yang kalah gitu kan. Yang pakai tombak melawan. Pada saat itu akhirnya apa? Edwin ceritanya mati. Pada saat Edwin mati, majikan cuma apa? Memang gua pikirin, IGP, gitu kan? Memang gua pikirin dan akhirnya go Mike, gitu kan istilahnya. Dan akhirnya apa? Akhirnya bilang tidak ada harganya lagi. Kematian Edwin nggak ada harganya. Ya. Tetapi sudah di dalam kita melihat orang ini berkata bahwa coba lihat, majikan pun tidak punya responsibility. Dia mengatakan I am the owner dan tidak peduli Edwin mati kagak mati, keluarganya juga kesusahan. Emangnya gue pikirin I am the owner of his soul. Gue adalah owner dari jiwa dia dalam physical body dia. Gue yang jadi owner. Kalau dia mati pun what a heck. Gue emang IGP, emang gue pikirin. Dan pada saat itu akhirnya si Sinderdorf pada saat ini dia mengatakan bahwa coba lihat, menjadi seorang yang memiliki posisi sebagai majikan, jangan lupa majikan juga punya responsibility. Bukan untuk memikirkan bisnisnya doang, memikirkan apa yang menjadi ordernya dan apa yang dia hidupi, tapi dia juga harus care dengan apa yang dia alami. Kalaupun dia akhirnya mati, lu berani main-main sama soulnya dia, berarti kamu juga harus responsibility dia terhadap dia. Harusnya begitu. Nah, pada saat Sinderdorf mengatakan itu, dia mengatakan banyak orang punya harta, punya akan kedudukan, tapi mereka justru menjadi budak atas semuanya itu. Maka pemimpin, jangan kira lu sebagai owner, lalu akhirnya lu sebagai owner lu hebat, lalu lu anggap bahwa apa? Lu anggap bahwa you nggak punya responsibility terhadap orang-orang di bawah. Justru sudah, di saat sudah tidak lagi care kepada orang di bawah, dia adalah orang yang sudah menjadi budak atas dirinya sendiri. Maka Sinderdorf pada saat mengatakan, how's about me, a Christian man, Christian boss, bagaimana saya harus memperlakukan diri saya, memperlakukan orang-orang di bawah saya. Maka itu Sinderdorf mengatakan bahwa meskipun mereka adalah slave, tapi aku memperlakukan mereka dengan responsibility. Gitu. Dia memberikan uang yang cukup. Kedua, pada saat dia memberikan itu, dia juga membawa budaknya masuk ke gereja. Luar biasa. Zaman dulu gereja itu cuma untuk orang kulit putih atau kuning. Tapi justru kita melihat di situ, dia bawa orang black people untuk apa? Untuk masuk ke gereja. Dia bawa untuk apa? Orang Yahudi di dalam gereja. Dan pokoknya budak dalam kulit apapun dia bawa dan memperkenalkan kepada Kristus. Dan akhirnya dia mengatakan bahwa ini yang harus dikerjakan. Hari ini pada saat kita lihat too many lacking di dalam apa? Di dalam kita punya jati diri, memposisikan diri, responsibility kita. Sehingga kita masih banyak. Tapi mari kita kembali. What is the fundamental doctrine of Christian people? Kembali lagi. Yesus adalah Allah. Yesus adalah penebus. Dan Yesus adalah satunya jalan, kebenaran dan hidup. Dan bawa kita kembali pada Tuhan. Dan dia memberikan cinta kasihnya kepada slave seperti kita. Dan memberikan cinta kasih sebagai teman kepada setiap kita. Dan dia menyertai kita selama-lamanya. Bagi saya, itu cukup. Pertanyaan saya adalah, apakah saudara betul-betul menyadari gregetnya cinta kasih Tuhan harus di-sharingkan? Saya kira kita harus memaksa diri untuk apa? To go. Memaksa diri untuk pergi. Memaksa diri untuk share His love. Share the love of God to us, to other people. Dan kita berdoa supaya apa? Tuhan, saya tidak punya ability apa-apa, tapi bisa ordermu untuk mengajak kami untuk berdominasi. Let me do that. Let's do it. Mari kita kerjakan.
Mari kita tutup sama-sama dengan doa, kita berdiri. Dan kita bersama-sama dengan gereja segala abad membacakan satu pengakuan iman. Pengakuan iman yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Tuhan langit dan bumi, kepada Yesus Kristus yang juga Tuhan kita, dari yang berada lahir dari Raja Maria, yang berasal dari bawah dan Kristus, disayangkan mati dan dikuburkan turun ke dalam kerajaan maut, dan yang ketiga akan berkuasa dalam mati, dan surga itu suara Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari sana yang datang tentang yang hidup dan mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang bersama, Tuhan Allah Kudus, mengampuni dosa, menghidupkan tubuh dan hidup yang kekal. Amin. Amin. Silakan duduk. Dan kita bersama-sama menaikkan lagu yang keempat, Shine, Shine, Shine Jesus Shine. Dan kita hari ini kita akan menjalankan 2 kali persembahan. Ya. Jadi yang merah akan tetap untuk pelayanan Emily Preaching. Dan hijau adalah kita akan mendukung di dalam setiap pembiayaan dari GRI Guangzhou. Jadi GRI Guangzhou kita sudah mendoakan bahwa ada sekretariat dan kita juga belajar untuk mendukung untuk pelayanan yang ada di Guangzhou, khususnya di dalam mempersiapkan akan apa yang menjadi pelayanan yang ada di sana. Ya, jadi kita jalankan 2 kali akan persembahan. Kita langsung nyanyikan Shine Jesus Shine. Langsung dijalankan saja. The Lord is shining in the midst of the dark, shining. Jesus, light of the world, shining on us. Set us free by the truth to bring us. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine. Feel this land, make the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Glory overflow for the nations, with grace and mercy, set for the world, Lord and Lamb and Lamb. Lord, belong to you, innocent from the shadows of wilderness. By the blood I enter your kindness, search me, trying us to hold my darkness. Shine on me, shine on me. Shine, Jesus, shine, fill this land with the Father's glory. Let Spirit blaze, set our hearts on fire. Glory overflow for the nations, with grace and mercy, set forth your word, Lord, and let there be light. Kita berdiri bersama-sama sekali lagi dan kita tutup akan kebaktian pada hari ini dan doa persembahan. Doa persembahan kita untuk siapa namanya? Vio, keluarga kita. Mari kita berdoa. Bapa kami yang ada di surga, terima kasih Bapa atas waktu kesempatan di mana kami masih bisa hadir di sini mendengarkan firman-Mu Bapa. Sekiranya Engkau terus sadarkan kami bahwa kami adalah budak-Mu Bapa, dan sekiranya Engkau terus pakai kami Bapa, Engkau terus berkati kami, dan baru saja kami memberikan persembahan. Sekiranya persembahan ini bisa memberikan satu kebaikan untuk-Mu dan Engkau pakai terus Bapa. Dan juga kami juga berterima kasih atas kesempatan agar kami bisa terus menyatakan nama Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami bersyukur. Amin. Amin. Kita berdiri, mari kita menaikkan dosa ini. Kita segala kemuliaan hanya bagi Allah. Puji Allah, Bapa, Putra, puji Allah, Roh Kudus, ketinggiannya yang esa, pohon selamat sumber berkah. Terima
kasih ya Tuhan atas setiap berkat-Mu, dan kami bersyukur pada Tuhan, dan pimpinlah hidup kami masing-masing di dalam minggu ini, khususnya dari hari ke hari, dari jam ke jam, dari menit ke menit, dari waktu ke waktu. Tuhan, kami menyerahkan pimpinan Tuhan, biarlah senantiasa kami dapat peka, dan bagaimana kami melihat, bagaimana kami harus mengejar apa yang seharusnya kami kejar. Karena Engkau adalah owner, dan kami adalah budak, dan kami adalah sahabat, dari mana kami hanya setia kepada perintah Tuhan. Dan kami rindu ya Tuhan, berikan kami keutamaan di dalam hati kami, untuk kami senantiasa kembali kepada apa yang Tuhan mau. Jangan biarkan kami lari, jangan biarkan kami meninggalkan Engkau, tapi ajar kami Tuhan, untuk kami dengan setia mengikut Engkau sampai kepada apa yang menjadi kesudahannya. Terima kasih ya Tuhan, kebaktian berakhir, tapi kami berdoa supaya roh Tuhan memimpin hidup kami masing-masing dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Silakan duduk saat itu. Tolong dimatiin rekamannya.